Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap dari kita manusia tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Baik mereka yang miskin ataupun mereka yang kaya, mereka semua punya masalah. Namun jamaah sekalian, kita harus yakin bahwa setiap masalah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sesungguhnya itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap masalah pasti punya solusi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk kita semua. Suatu ketika jamaah sekalian, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh beberapa orang dan menyampaikan masalah-masalah mereka. Orang yang pertama menyampaikan, bahaya Imam, di kampung saya tidak pernah hujan, sudah lama hujan tidak turun. Apa yang saya harus mesti lakukan ya Imam? Maka sang imam mengatakan bahwa beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang kedua juga datang dengan masalah yang berbeda. Mereka menyampaikan masalahnya bahwa dia lagi terlilit hutang. Dia tidak punya harta untuk membayar utang-utangnya. Berikan saya solusi. Maka sang imam pun memberikan solusi kepada orang tersebut. Beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, orang ketiga pun menemui beliau dan menyampaikan juga masalahnya. Ya Imam, saya sudah lama menikah, tetapi sampai saat ini belum diberikan keturunan, belum dikaruniai seorang anak. Maka sang imam pun memberikan solusi, beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pemirsa yang berbahagia, hal ini pun didengar oleh muridnya. Kemudian dengan herannya dan bertanya kepada sang imam, ya Imam, kami mendengar bahwa ada beberapa orang yang datang dengan masalah yang berbeda, tetapi engkau hanya memberikan satu solusi yang sama, yakni beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang imam pun berkata bahwa sesungguhnya apa yang saya katakan ini adalah perkataan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang telah diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku Nabi Nuh katakan, minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras dari langit kepada kalian, dan Dia akan menganugerahkan kepada kalian harta dan anak-anak, serta menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Itulah perkataan Nabi Nuh. Jadi pemirsa yang berbahagia, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, tentunya kita harus banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita membiasakan diri kita untuk senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai hari ini begitu banyak doa yang kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita merasa bahwa Allah belum mengabulkan doa-doa kita. Cobalah dengan melalui beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan kita. Suatu kisah yang pernah dialami Ahmad bin Hanbal jamaah sekalian, bagaimana istighfar akan bisa membantu untuk mengabulkan doa-doa kita. Dalam kisahnya disebutkan bahwa suatu ketika beliau Ahmad bin Hanbal menuju suatu tempat dan bertemu dengan seorang tukang roti.
ketika dia memperhatikan tukang roti tersebut, ketika melakukan aktivitas, apakah dia mengambil tepung, membuat adonan, dan membakar roti, senantiasa aktivitasnya dimulai dan diakhiri dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang Ahmad bin Hambal pun bertanya kepadanya, "Mengapa engkau melakukan itu? Saya perhatikan bahwa hampir semua aktivitasmu engkau mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka tukang roti tersebut berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Ya saudaraku, bahwa sesungguhnya dengan istighfar yang saya lakukan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala telah dikabulkan olehnya. Dan sampai hari ini tinggal satu permohonan saya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Perlu diketahui jamaah sekalian bahwa sesungguhnya tukang roti ini belum mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya dia adalah Ahmad bin Hambal. Maka dengan spontan sang imam pun mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima segala doa-doamu dengan istighfar yang kau lakukan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi jamaah sekalian, marilah kita untuk senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.